Assalamualaikum. Kali ini aku tampil ya memperlihatkan muka aku seperti apa. Ya, mungkin yang lain juga udah pernah lihat aku, udah tahu aku. Nah, kali ini di sini aku mau menceritakan kisah yang aku alamin. Agak horor ya, mungkin horor ya. Itu aku alamin waktu aku kerja dulu. Waktu awal-awal aku kerja di perusahaan terakhir tempat aku kerja. Nah, tempat kerja aku ini lokasinya ada di sebuah perumahan, di lingkup perumahan gitu. Nah, kenapa kali ini aku ceritanya lebih ke horor? Karena kehidupan aku selama kurang lebih hampir 30 tahun, tua ya gua. Itu bersinggungan juga dengan yang namanya dunia horor, dengan yang namanya dunia mistis. Mungkin yang lainnya juga ngalamin hal yang sama mungkin ya. Nah, di sini aku menceritakan awal banget masuk, nggak banget sih, cuman udah selang berapa, kayaknya sebulan ada kayaknya. Dulu itu tahun 2017 aku masuk kerja di perusahaan tersebut tahun 2017. Kalau dari nuansanya dari owner itu suka dengan yang berbau Jawa. Nah, terus di situ dia ada 2 lantai. Nah, kebetulan ruangan aku ada di lantai 2. Ada di lantai 2. Nah, yang dimana ruanganku itu satu lantai dengan direktur, accounting, terus cuman ada divisi itu aja sih. Karena tahun 2017 itu aku bener-bener sendiri, belum ada staff admin. Nah, aku posisinya sebagai admin marketing dan juga sebagai sekretaris direktur. Kadang juga jadi asisten pribadinya beliau. Terangkep ya, Bo. Nah, di waktu itu, waktu aku lagi ngerjain pekerjaan, lagi nata-nata berkas. Nah, itu tuh di belakang ruanganku itu, lebih tepatnya ada kamar mandi. Jadi kursiku itu, jadi depan aku ini itu tembok. Jadi kursi kerjaku, meja kerjaku ini menghadap ke tembok. Belakang aku posisinya adalah waktu itu masih dijadiin kamar mandi. Jadi ada 1 kamar mandi kosong. Nah, di atas itu sebenarnya ada dua kamar mandi, cuman yang satunya kosong. Terus dijadiin gudang, beralih jadi gudang. Nah, tiba-tiba mati listrik karena belum ada genset. Jadi pada akhirnya semua pekerjaan tertunda. Jadi aku nggak mengerjakan apapun, pekerjaan tertunda. Terus ini tiba-tiba handle pintu tuh kebuka sendiri, ceklek kayak gitu. Bener-bener kayak gimana sih kebuka gitu ya, handle-handlenya tuh kebuka ceklek gitu. Dan langsung, karena posisi pintunya itu kalau dibuka dia masuk ke dalam, bukan ke luar ruangan ya. Jadi masuk ke dalam ruangan. Jadi kamar mandi gimana sih, gini terus ceklek gitu. Nah, itu kebuka dengan sendirinya, padahal handle pintu tuh nggak rusak. Terus juga angin, aku rasa angin tuh nggak akan dengan mudahnya gitu loh ngebuka itu si pintu. Dan oh oke, ini sudah mulai minta kenalan nih. Karena pada dasarnya saudara-saudara aku dari keluarga mengatakan kalau aku tipikal orang yang peka gitu. Dari keluarga banyak mengatakan aku tuh orangnya yang peka, tapi aku nggak bisa ngelihat. Jadi visualisasinya aku nggak bisa lihat. Aku hanya bisa mendengarkan mereka. Sometimes suara-suara gitu tuh aku dengar, kayak misalkan dari kejauhan, atau kalau nggak ada yang deket, ada yang nangis, atau ada yang ketawa ngikik, kayak gimana sih, kayak suara anak ayam gitu tuh. Nah, itu. Terus kejadian yang lain, karena posisi meja kerja aku itu menghadap langsung ke tangga. Jadi kalau misalkan orang naik tuh tangga tek gitu ya, itu sometimes ada kedengeran suara kaki naik duk gitu. Tapi pas ditungguin nggak muncul, wujudnya nggak ada. Gimana? Wujudnya nggak ada. Terus itu kejadian sering banget aku alami. Nah,
kembali lagi ke denah ruangan di lantai 2. Itu di atas nanti visualnya aku tampilin ya, denahnya nanti aku buatin. Nah, di sana jadi begitu naik tangga, sebelah kiri itu ruang accounting, pintu langsung ke ruang accounting. Sebelah kanan itu ada kamar mandi sama ada musola, terus ada tangga naik ke lantai 3. Jadi ada 3 lantai sebenarnya, tapi yang di lantai 3 dijadiin gudang. Nah, di situ tuh pintu yang mau ke gudang ke atas kadang-kadang ngebuka juga dengan sendirinya, nggak ada angin pun. Itu pintunya pintu dari besi, pintu kayu, cuman tangganya ke atas tangga besi. Kalau di nalar ya, itu nggak akan mudah untuk dibuka. Tapi kebuka dong. Itu udah sering banget. Ditambah lagi kalau misalkan lagi Pak Direktur nggak ada di ruangan, dari dalam ruangannya itu kayak ada suara pergerakan, apa sih, kayak ada aktivitas gitu, kayak kresek gitu. Itu sering, dan sering terjadi juga saat kalau aku lembur. Nah, tahun 2017-18 itu aku masih sendiri, belum ada staff accounting, belum ada staff admin, jadi aku belum punya staff, aku masih sendiri, belum ada yang nemenin. Jadi kalau lembur di atas sendiri. Lembur itu jam kerja itu kan sampai jam 4. Nah, itu aku sering banget sendiri. Di situ nanti karena di bawah sih ada manajer aku ada di bawah. Kalau misalkan aku lembur, ya aku lembur. Nah, nanti biasanya beliau nemenin lembur di bawah gitu. Di atas nanti kalau enggak dari musola gitu, kayak ada yang naik, ada sekelebatan, ada yang naik gitu ke lantai 3. Itu sering banget. Terus juga banyak juga sih yang tak alamin kalau misalkan, nah, jadi kalau tahun sebelum COVID itu di perusahaan aku, kita ada 1 hari momen untuk dinner bareng klien. Nah, karena rumah aku jauh, tahun 2017 tuh aku masih ngelaju dari daerah selatan Keraton Yogyakarta sampai ke rumah yang di Magelang, di Salam. Itu aku kan ngelaju ya, jadi daripada pulang waktu habis di jalan, ya udahlah aku nunggu di kantor mandi. Jadi tuh aku udah bawa baju ganti gitu. Nah, karena dinernya itu mulainya kan habis isya ya, jadi jam berapa sih aku lupa, kalau nggak salah itu pokoknya intinya habis maghrib. Begitu sholat maghrib selesai langsung menuju ke rumah makan tempat kita biasa dinner. Nah, karena kadang itu pernah aku cuman sendiri, kadang ada juga temen yang sama-sama ya udahlah mandi juga di kantor gitu. Kalau lagi sendiri itu yang aku alamin sendirian ya, itu di kamar mandi lantai 1. Di lantai 1 pun sebenarnya ada dua kamar mandi, di belakang ruangannya logistik sama di bawah tangga. Nah, yang sering aku pakai di bawah tangga yang ada di dalam ruang meeting. Kalau dulu ruang meeting, kalau sekarang infonya udah berubah fungsi lagi itu ruangan. Nah, di situ pernah aku ternyata ditinggal sama temanku. Dia lagi keluar cari jajan gitu. Aku lagi mandi biru gitu. Ternyata tiba-tiba kayak ada sekelebatan dari, jadi jendelanya tuh kayak jendela bukan jendela sih, jadi ada dikasih di bagian tembok tuh kayak burem gitu, Kak, apa sih namanya ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi dari luar cuman kayak kelihatan bayang-bayang aja. Nah, itu ada bayang-bayang. Itu tak pikir temenku, ternyata setelah aku selesai mandi keluar, dia baru balik. Loh, kamu dari mana? Berjajan Mbak Ul. Lah, berarti aku dewe ya. Oke. Ternyata aku sendirian, guys. Itu aku sendirian. Jadi itu yang aku alamin waktu di kantor. Sebenarnya banyak sih yang aku alamin nggak di kantor, di rumah juga, terus kadang di jalan kalau lagi pulang. Kalau waktu aku ngelaju dulu tuh juga ya, aku mengalami hal-hal seperti itu, yang horor-horor itu aku alamin. Kalau yang di kantor ada juga, ini ceritanya teman aku, tapi dia melihat sosok di
kursi tempat aku duduk gitu. Jadi posisinya itu masih jauh banget sebelum COVID, tahun 2018-2019 kalau nggak salah. Jadi 2019 kalau sama temanku yang satu ini yang dari Ambon ini. Itu karena dia di accounting, tagihan banyak, pada akhirnya dia memutuskan untuk lembur juga. Nah, karena aku juga kerjaan lagi banyak, itu aku lembur. Aku ingat posisi itu aku udah punya admin staff, aku udah punya temen, aku nggak sendirian. Nah itu, tapi posisinya juga admin staffku itu ini udah pulang, terus tinggal kami berdua, tinggal aku sama admin accounting ini. Posisinya udah maghrib, sebelum maghrib itu aku udah pulang. Sebenarnya dia udah tak pamitin, ini aku pulang ya, ini nyebut nama nggak? Aku pulang ya. Nah, terus aku udah pulang, itu posisinya udah maghrib. Nah, dia berhentiin kerjaannya untuk sholat maghrib sebentar, selesai dia balik ke ruangannya lagi. Nah, posisi dari tangga itu dia denger orang jalan duk 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 duk, naik, bener-bener naik gitu. Nah, karena dia iseng, sama aku juga kadang ngisengin dia ya. Aku ngisengin dia kadang. Nah, itu apa sih namanya? Jadi kayak mau ngagetin gitu loh. Jadi ini posisinya gini. Posisinya itu ini pintu gitu. Ruangannya dia di sini. Nah, ini tangga, dari sini tangga kan mau naik ya. Mau naik. Karena begitu naik, posisi naik, sebelah kiri langsung pintu ruangan accounting. Nah, dia tuh ceritanya mau ngagetin, dikiranya aku balik lagi ke kantor, mungkin dikiranya ada yang ketinggalan. Ternyata majreng. Wes gini, jadi dia posisinya di balik pintu mau ngagetin gitu. Jadi kayak gitu, mau ngagetin kayak gitu. Ternyata malah dia sendiri yang kaget, karena begitu dia naik nggak ada orang, tapi suaranya jelas banget, duk 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 naik. Jadi posisinya tuh di lantai tangga dikasih karpet, jadi buat peredam suara biar nggak terlalu nggak terlalu berisik ya. Jadi dikasih karpet gitu biar buat peredam. Jadi kalau naik langsung duk 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 kan, kedengeran banget. Ternyata nggak ada orang dan aku emang udah pulang. Nah, next day itu posisinya aku belum berangkat. Nah, dia emang sering berangkat lebih dulu karena kunci kantor itu emang bergilir. Siapa yang pulang terakhir dia yang bawa kunci. Dulu seperti itu, kalau sekarang nggak tahu. Dulu kayak gitu. Nah, posisinya dia udah berangkat duluan, aku belum. Di kursi aku di tempat kerja aku, di kursi itu dia lihat sosok hitam yang dikiranya aku. Jadi dia ngeliat sekelebatan gitu karena dia masuk ke ruangannya kan sambil buka gitu, klek. Jadi begitu naik tangga dia langsung ngebuka kunci ruangannya dia. Dia ngiranya liatnya aku kayak gitu. Dia cerita, "Loh, Mbak Ul." Nah, begitu pas aku datang, "Loh, Mbak Ul, kok kamu di situ?" "Loh, bukannya tadi kamu harus datang?" Dikiranya gitu, dikiranya aku udah datang. Aku jawab, "Enggak, aku lagi beta. Aku baru aja nyampe," gitu. Dia kaget, "Lah terus tadi saya tak lihat sopo," gitu. "Yang tak lihat siapa?" Kaget dia. Ya sebenarnya horornya di tempat kerja aku tuh banyak, dan ada beberapa juga yang aku bersinggungan dengan tanda kutip itu bawaannya bapak direktur, peliharaan, bukan peliharaan sih, cuman kayak mungkin ya temennya dia mungkin. Itu bawaan aku dari leluhur bersinggungan sama punya beliau. Itu ada, pernah sampai aku sempat dipanggil juga. Itu sebelum resign sih, sebelum aku nikah. Itu kejadiannya sebelum aku nikah. Cuma memang udah sering ini sih, kayak bersinggungan juga. Dan aku terbilang staff yang paling mungkin betah dengan menghadapi beliau dan bawaannya beliau seperti itu, karena beliau suka keris juga, suka dengan keris kayak gitu. Teman-teman yang lain
nggak banyak yang betah masuk di ruangan beliau kecuali aku gitu. Cuma sekarang aku nggak tahu sih sekarang penggantiku apakah mengalami hal yang sama atau enggak, itu aku kurang tahu. Jadi sebenarnya banyak juga yang aku alamin pribadi di rumah bersinggungan dengan hal-hal seperti itu, hal-hal yang bisa dikatakan mistis, bahkan dikatakan yang jahat. Itu aku pernah mengalaminya beberapa tahun yang lalu. Itu di saat mengalami COVID, terus juga bersamaan dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, paling itu aja ya cerita horor aku. Mungkin nggak horor ya, kalau lihat aku aja muka aku mungkin udah horor ya. Jadi next aja kalau misalkan nanti banyak yang nonton, banyak yang tertarik dengan cerita-cerita aku yang lain, silahkan nanti komen untuk aku bisa bercerita horor lagi, pengalaman aku atau pengalaman yang lainnya gitu. Untuk yang baru bergabung di channel aku ucapin terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share juga video ini biar ditonton lebih banyak orang, biar aku juga makin semangat untuk bikin video, untuk bercerita. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.